Halo, jumpa dengan saya Sugiyarti Rosbak atau biasa dipanggil Ati. Saya kali ini akan berbicara mengenai buku kehidupan. Apa sih buku kehidupan itu gitu ya? Nah, kalau saya itu selalu menggambarkan kehidupan kita atau saya atau manusia itu adalah dengan buku. Buku itu apa sih? Buku itu biasanya ada introduction awalnya, kedua ada body, dan ketiga ada closingnya. Jadi kalau kita selalu membandingkan buku itu pasti ada 3 bagian. 3 bagiannya itu adalah introduction, body, dan closing. Di setiap chapter buku pasti juga ada introduction, body, dan closing gitu. Nah, kalau kita ngomong dalam kehidupan kita, introduction kita apa sih? Introduction kita itu adalah waktu kita masih kecil, dari mulai lahir sampai masa kecil kita. Bodinya apa? Bodinya udah pasti pada saat kita sudah masuk usia dewasa. Pada saat sebenarnya enggak juga, kadang-kadang dari mulai kehidupan kita kecil, mulai kehidupan kita dari awal, mungkin itu juga bisa jadi body. Closingnya apa? Closingnya itu bagaimana di akhir hidup kita, kita ingin seperti apa. Saya kali ini akan bahas mungkin satu chapter dulu kali ya, mungkin gitu. Satu chapter mungkin adalah mudahnya kita cari chapter yang sekarang kita lagi hidupi deh, kita lagi jalani gitu. Mungkin misal kalau saya baru saja menjalani kehidupan sebagai seorang entrepreneur dan juga ibu rumah tangga, di mana sebelumnya saya seorang karyawan, tapi sekarang saya sudah menjadi seorang entrepreneur dan ibu rumah tangga. Artinya ini adalah area di mana chapter saya awalnya ada introduction-nya. Introduction-nya apa? Introduction-nya pada saat saya baru memulai merubah kehidupan saya dari seorang pegawai, dari kehidupan korporasi menjadi seorang entrepreneur. Pada saat itu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah tentunya merubah mindset saya karena ini chapter baru. Kalau chapter baru kan kalau pengarangnya tuh pasti bikin ada dulu nih cerita apa sih yang akan diceritakan di chapter ini, dan which is itu juga sebagai chapter saya. Kalau chapternya teman-teman mungkin aja beda gitu. Chapter apa yang saya mau tulis gitu. Chapter saya sebagai entrepreneur dan ibu rumah tangga yang saya mau tuju nanti closingnya apa. Closing saya adalah saya berbagi sharing sama semua orang. Artinya introduction saya apa? Introduction saya, mindset saya ubah dulu. Dari yang tadinya korporasi, pegawai, kemudian menjadi seorang entrepreneur. Terus kemudian bodinya apa? Kira-kira di body chapter saya yang sekarang apa sih? Kegiatan apa yang saya mau lakukan? Kegiatan apa sih yang saya sudah artinya saya bisa lakukan untuk mencapai goal saya nanti di closing gitu. Closing saya kan sharing, closing saya adalah saya bisa sharing ke banyak orang sehingga orang itu bisa menggunakan potensi dirinya, bisa mendapatkan pengalaman saya juga, boleh dia gunakan untuk apapun gitu. Nah, itu chapter yang saya mau bangun di chapter kehidupan saya sekarang. Bodinya seperti apa? Saya punya pilihan. Apakah pilihan saya mau bikin chapter itu, kalau saya suka bilang adalah chapternya saya mau warnain apa? Warnain gelap kah? Warnain putih kah? Warnain berwarna-warni kah? Konotasinya apa? Metaforanya apa? Analoginya apa? Analoginya adalah kalau saya mau warna-warni, saya bisa melakukan dengan berbagai macam kegiatan yang berguna atau tidak gitu. Kegiatan yang berguna buat saya kah? Berguna buat orang lain kah? Nah, itu seperti itu. Terus kalau putih sama hitam itu seperti apa artinya? Putih sama hitam, mungkin aja saya cuma punya 2 kegiatan. Saya nggak mau banyak-banyak. Metafora, analogi, ataupun apapun yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita, kita sendiri yang ngatur. Nggak ada orang lain yang bisa ngatur. Ngapain kita diatur sama orang lain? Lebih baik kita atur diri kita sendiri. Karena setiap chapter dalam kehidupan kita bisa warnai dengan apapun. Setiap chapter dalam kehidupan kita bisa tulis dengan apapun. Siapa yang nulis? Pengarangnya. Siapa pengarangnya? Kita sendiri. Kalau kita sudah dibikinin tulisan atau sudah diwarnai oleh orang lain, artinya kita membiarkan kehidupan kita diwarnai oleh orang lain, dibuatin oleh orang lain, dikarang oleh orang lain. Terus salah? Enggak juga, boleh-boleh aja kalau seperti itu, asal itu membuat kita bahagia.
ujung-ujungnya dalam satu buku selalu ada cerita mau endingnya story-nya apakah happy ataukah mau ending story-nya sad. Siapa yang nentuin? Ya pengarangnya. Pengarangnya siapa? Siapa yang mau kita buat jadi pengarang dalam kehidupan kita? Kalau misalnya kita ingin ini adalah karangan kita sendiri, buku adalah buku kita sendiri, ya kita yang menentukan mau happy ending, mau sad ending, or what. Mau semuanya juga kita lakukan ada sad dan ada happy, boleh-boleh aja, gak ada yang melarang. Tapi yang pasti, pastikan bahwa ending story kita atau body story kita itu adalah kita sendiri yang menentukan, bukan orang lain yang menentukan. Karena apa? Kalau kita yang menentukan, kita yang tahu, kita yang bisa bikin apakah kehidupan kita bahagia atau tidak. Demikian podcast saya dan juga YouTube saya. Sampai jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Bye!